Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini bersama Bapak dalam pembelajaran simulasi dan komunikasi digital. Di sini kita akan membahas tentang menerapkan logika dan operasi perhitungan pengelolaan angka. Oke. Nah, untuk menerapkan logika dan operasi perhitungan pengelolaan angka, di sini ada 3 lanjutan dari pembahasan kita yang kemarin. Yaitu yang pertama adalah fungsi logika pada perangkat lunak, pengolah angka, kedua referensi berdasarkan sel, dan yang ketiga adalah referensi berdasarkan nilai. Oke, yang akan kita bahas pertama adalah fungsi logika pada perangkat lunak pengolah angka. Dalam melakukan perhitungan, seringkali ditemukan adanya beberapa pilihan yang harus ditentukan. Penanganan hal ini ialah telah disediakan berbagai fungsi yang bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan. Ada kalanya dalam fungsi-fungsi tersebut disisipkan tanda koma atas 2 untuk pertanyaan atau statement berupa kalimat atau string. Secara mendasar, fungsi logika digunakan untuk membandingkan 2 atau lebih suatu kondisi tertentu. Fungsi-fungsi tersebut dijelaskan sebagai berikut. Jadi untuk fungsi logika ini terbagi lagi menjadi 3, yaitu fungsi logika if, fungsi logika or, dan fungsi logika and. Oke. Nah, di dalam fungsi logika if terbagi lagi menjadi 2, yaitu fungsi logika if tunggal dan fungsi logika if bercabang. Di sini untuk fungsi logika if tunggal adalah dari semua fungsi logika yang terdapat dalam aplikasi Excel, fungsi if adalah fungsi logika yang paling banyak diaplikasikan, terutama dalam penerapan formula lanjutan yang melibatkan data dan keputusan bercabang. Oke, nah untuk fungsi logika if bercabang di sini penerapan fungsi pada aplikasi Excel bisa digabungkan untuk memenuhi suatu tujuan atau hasil tertentu. Jadi ini merupakan contoh rumus dari fungsi if, yang dimana untuk fungsi if pertama atau fungsi if tunggal, di sini kita bisa lihat rumusnya adalah sama dengan if dalam kurung kon atau kondisi, koma, nil atau nilainya, benar, dan nilai yang salah atau false, tutup kurung. Di sini untuk kon merupakan kriteria acuan yang dijadikan pembandingan. Nah, untuk nilai true merupakan nilai untuk kondisi yang terpenuhi, dan nilai false merupakan nilai untuk kondisi yang tidak terpenuhi. Jadi bila suatu kondisi itu memenuhi syarat, berarti itu dinyatakan true atau benar. Bila tidak memenuhi kondisi atau syaratnya, itu maka false. Oke, di sini untuk rumus yang kedua adalah rumus if bercabang. Fungsi if bercabang yaitu dengan dilihat sebagai berikut, sama dengan if dalam kurung kondisi 1, nil true, terus if dalam kurung lagi kondisi 2, nil true, dan nil false. Jadi di sini lihat kondisi 1, jika terpenuhi maka gunakan nilai true 1. Jika kondisi 1 tidak terpenuhi, maka lihat kondisi 2. Dan jika kondisi terpenuhi, kondisi 2 terpenuhi, maka gunakan nilai true 2. Dan jika kondisi 2 tidak terpenuhi, maka gunakan nil false. Jadi ini adalah rumus dari gabungan if tunggal. Oke, kita lanjut masuk ke fungsi logika or. Fungsi logika or berguna untuk membandingkan 2 atau lebih kondisi dan menghasilkan nilai true atau false. Nilai true akan jika salah satu kondisi atau semua kondisi terpenuhi. Sementara itu nilai false akan digunakan jika semua kondisi tidak terpenuhi. Untuk rumusnya bisa kita lihat di sini adalah sama dengan or dalam kurung kondisi 1, kondisi 2, kondisi 3, dan kondisi seterusnya. Jadi di sini fungsinya untuk menghasilkan nilai true atau false. Oke, kita lanjut ke fungsi logika lainnya adalah fungsi logika and.
Fungsi logika AND memiliki kegunaan yang sama dengan fungsi OR, yaitu membandingkan dua atau lebih kondisi sehingga menghasilkan nilai true dan false. Perbedaan AND dengan OR adalah nilai true akan digunakan jika semua kondisi terpenuhi dan nilai false akan digunakan jika salah satu atau semua kondisi tidak terpenuhi. Untuk rumusnya bisa kita lihat di sini sama dengan if dalam kurung n dalam kurung kon 1, koma kon 2 tutup kurung, koma nil atau nilai true, koma nil false. Oke, kita lanjut ke berikutnya adalah referensi berdasarkan sel. Workbook dalam Excel dibagi dalam kolom dan baris, di mana nama kolom menggunakan huruf alfabet sedangkan baris menggunakan angka. Dengan demikian, sel identik dengan perpotongan antara kolom dan baris. Jadi di sini untuk sel itu adalah perpotongan dari antara kolom dan baris. Misalkan di sini dicontohkan kolom D dan baris 5. Untuk kolom biasanya bagiannya di atas untuk huruf alfabet dan baris biasanya menuju vertikal ke bawah. Jadi di sini selnya adalah D5. Perpotongan antara D dan 5. Oke. Nah, di sini ada caranya juga. Dalam sel adalah memilih banyak sel atau multisel. Di sini langkah-langkah dalam memilih multisel dilakukan dengan cara klik dan tarik mouse ke arah yang diinginkan sampai semua sel yang dipilih disorot. Selanjutnya mouse dilepaskan sehingga sel-sel akan tetap terpilih sampai diklik pada sel lain dalam workbook atau lembar kerja. Jadi contohnya sebagai gambar berikut. Ini sama dengan seperti memblok di Word maupun lainnya. Cuma ini bedanya ada kolomnya atau selnya. Jadi misalnya kita mau ngeblok sel antara sel B2 ke sel C4, jadi tinggal kita tarik dan menghasilkan blok seperti gambar ini. Oke, berikutnya adalah menambahkan atau menyisipkan sel. Nah, di sini sangat mudah dengan caranya, yaitu dengan klik menu Home, terus klik sel dan klik tanda panah, pilih Insert dan Insert Cell. Nah, pilih salah satu opsi pilihan yang tampil lalu akhiri dengan klik OK. Jadi di sini dengan mengklik Home dan mencari Insert, dan di Insert itu terdapat 4 pilihan. Yang pertama Insert Set, Insert Cell, Insert Sheet Row, dan Insert Sheet Column atau Insert Sheet. Jadi di sini bisa kita lihat ada 4 pilihan. Oke. Pilihlah sesuai kegunaan yang kita mau. Oke. Berikutnya atau yang terakhir kita akan membahas tentang referensi berdasarkan nilai. Nah, sesuai dengan nama dasarnya yaitu lookup yang bisa diartikan melihat atau mencari. Fungsi ini akan menghasilkan suatu formula untuk mengisi data pada tabel berdasarkan data pada tabel referensi tertentu dengan menggunakan suatu nilai kunci spesifik. Jadi untuk lookup ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu whole-cup dan full-cup. Jadi di sini untuk whole-cupnya adalah memiliki fungsi untuk mengisi data pada tabel berdasarkan data pada tabel referensi tertentu dengan menggunakan suatu nilai yang spesifik secara horizontal. Nah, untuk full-cupnya ini kebalikannya atau berbedanya adalah ini suatu nilai yang spesifik secara vertikal, jadi ke bawah. Nah, untuk rumusnya bisa kita lihat di sini. Untuk whole-cup di sini sama dengan whole-cup tanda dalam kurung nil garis bawah kunci range table ref nomor indeks baris tipe data. Nah, ini sebagai contoh aja, dan yang perbedaannya antara whole-cup sama full-cup ini adalah di baris dan kolom. Bila whole-cup dituliskan baris dan bila full-cup dituliskan dengan tanda kolom.
Oke. Mungkin sampai situ aja pembelajaran kita kali ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.